Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya GPS di HP kita bisa tahu persis harus belok kemana? Itu bukan sulap loh, itu fisika. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, yaitu vektor. Kita akan lihat bareng-bareng gimana konsep keren ini bisa bantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab pakai angka biasa. Oke, kita langsung aja ya, mulai dengan sebuah masalah yang kelihatannya sih sepele, tapi ternyata angka doang itu nggak bakal cukup buat nyelesainnya. Coba deh bayangin, kalau cuma ditambahin jaraknya, 3 blok tambah 5 blok, ya jadinya 8 blok. Tapi posisi akhir kita kan nggak mungkin 8 blok lurus ke arah timur, iya kan? Arah belokannya itu penting banget. Nah, ini dia masalah yang matematika biasa aja nggak cukup buat jawab. Nah, disinilah bedanya antara yang namanya skalar dan vektor. Kalau skalar itu cuma ngasih tahu berapa banyak. Contohnya 5 kilo. Udah, gitu aja. Tapi kalau vektor, dia ngasih tahu berapa banyak dan ke arah mana. Ini nih superpowernya matematika yang kita butuhin. Siap? Yuk, kita pelajari bahasa rahasia yang sering dipakai para ilmuwan buat ngomongin arah. Kuncinya itu ada di sesuatu yang namanya vektor satuan. Jadi apa sih vektor itu? Gampangnya bayangin aja kayak anak panah. Anak panah ini punya dua hal penting. Pertama, panjangnya yang nunjukin seberapa besar nilainya. Kedua, ujungnya yang nunjuk ke arah tujuannya. Sesimpel itu. Nah, kalau vektor itu anak panah. Vektor satuan itu adalah anak panah yang paling dasar. Panjangnya itu selalu dan harus selalu cuma satu. Tugasnya juga cuma satu, nunjukin arah. Anggap aja ini kompas mini kita di dunia fisika. Oke, bayangin peta deh. Kita punya dua arah utama kan? Vektor satuan yang nunjuk ke kanan atau ke timur di sepanjang sumbu X, itu kita sebut I. Terus yang nunjuk ke atas atau ke utara di sepanjang sumbu Y, kita sebut J. Jadi kalau saya bilang satu langkah I, artinya satu langkah ke kanan. Kalau satu langkah J, artinya satu langkah ke atas. Nah, ini dia nih blok legonya kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita pakai bahasa baru kita ini buat mecahin teka-teki yang sesungguhnya. Yuk, kita bareng-bareng pecahin masalahnya. Nah, ini nih ya tantangannya. Bayangin ada 3 tarikan. Vektor A, B, dan C semuanya narik dari titik yang sama. Pertanyaannya, kalau kita gabungin ketiga kekuatan ini, benda yang di tengah bakal gerak kemana? Hasil gabungan itulah yang kita sebut resultan. Nah, ini dia triknya. Kalau kita coba gabungin 3 panah ini langsung, itu bakal ribet. Jadi kita pakai cara yang lebih cerdas, pakai rencana 3 langkah ini. Pertama, kita pecah tiap vektor jadi komponen kanan-kiri, I, dan atas-bawah, J. Terus kita jumlahin semua yang ke kanan-kiri, dan jumlahin semua yang ke atas-bawah secara terpisah. Terakhir, baru deh hasilnya kita gabungin. Jauh lebih gampang. Oke, kita bedah satu-satu ya. Lihat tabelnya. Vektor A itu lurus ke kanan sejauh 3 kotak. Berarti komponen X-nya 3 dan komponen Y-nya 0. Gampang. Sekarang vektor B. Dia geser 2 kotak ke kanan dan 5 kotak ke atas. Jadi komponen X-nya 2 dan Y-nya 5. Terakhir vektor C. Dia ke kiri 2 kotak, makanya komponen X-nya negatif 2 dan ke bawah 1 kotak, jadi komponen Y-nya negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja per kolom. Untuk X 3 tambah 2 kurang 2, hasilnya 3. Untuk Y, 0 tambah 5 kurang 1, hasilnya 4. Dan ini dia hasilnya. Setelah semua hitung-hitungan tadi, hasil gabungannya ternyata simpel. Gerak 3 langkah ke kanan atau 3I dan 4 langkah ke atas atau 4J. Keren kan? Kita berhasil nyederhanain 3 vektor jadi 1. Kita udah dapat arah gabungannya, 3 ke kanan dan 4 ke atas. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh sih jarak totalnya kalau ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir? Yuk kita cari tahu. Jadi, kita punya arahnya 3I ditambah 4J. Tapi gimana caranya ngubah ini jadi satu angka aja yang ngasih tahu panjang total perjalanannya? Kayaknya ada rumus dari pelajaran matematika zaman sekolah yang bisa kita pakai di sini deh. Jawabannya ternyata adalah 5. Ya, jarak lurus dari tempat kita mulai sampai ke tujuan akhir itu pas 5 satuan. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu angkanya 5?
Kuncinya adalah teman lama kita semua, teorema Pythagoras. Coba deh perhatiin, komponen X yaitu 3 dan komponen Y yaitu 4, itu kan membentuk sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, jarak yang kita cari itu adalah sisi miringnya. Jadi tinggal kita hitung, 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat itu 16. Totalnya 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Tuh kan, matematika itu emang elegan banget caranya. Oke, sekarang kamu udah lihat caranya kan? Nah, giliran kamu nih buat nyoba. Anggap aja ini tantangan kecil buat ngetes kemampuan baru kamu. Ini dia soalnya. Ada vektor A dan B. Coba pakai metode 3 langkah yang sama persis kayak tadi, pecah jadi komponen X dan Y, jumlahin, terus pakai Pythagoras buat nemuin panjangnya. Coba deh kalian pause dulu, terus kerjain. Kami tungguin. Sebelum kita selesai, coba deh pikirin ini. Tadi kan kita pakai vektor buat ngitung perjalanan dari titik A ke B. Tapi, konsep yang sama persis juga bisa dipakai buat ngejelasin gaya-gaya yang nggak kelihatan, kayak tarikan gravitasi atau dorongan angin ke pesawat. Ternyata, vektor itu ada di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan seru lainnya.